Di video sifon gula merah sebelumnya ada yang nanya nih, cake-nya bisa nggak dibikin gluten free? Nah ini aku bikin video khusus sifon gula merah gluten free yang ekonomis dan hasilnya lembut dan enak banget. Penasaran? Yuk kita bikin. Hai semua, balik lagi di channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku bikin sifon gula merah. Tadi gula merahnya udah kita sisir ya, halus, diiris, lalu kemudian sisihkan dulu. Kemudian ini kuning telur dari 3 butir telur, pisahkan kuning dan putihnya. Bagian kuningnya kita mixing duluan. Di sini mau aku tambahkan dengan minyak. Boleh minyak sayur biasa, minyak canola juga bisa. Terus tambahkan santan. Aku pakai santan instan. 1 saset dikeluarin aja semua walaupun hasilnya nggak sampai 65 ml sih. Lalu kemudian tambahkan sedikit garam. Lalu diaduk rata aja dulu. Nah setelah rata kita tambahkan tepung beras sebagai pengganti tepung terigunya. Ini pakai tepung berasnya yang aku pakai yang merek Cross Brand. Jadi boleh pakai tepung beras yang kemasan yang siap pakai ya. Lalu kemudian setelah itu diaduk rata, cukup menggunakan hand whisk kayak gini aja. Nah setelah lebih rata seperti ini kita sisihkan dulu. Kita akan beralih ke putih telurnya. Di sini 3 butir putih telur dalam keadaan bersih, nggak kena tetesan air, nggak kena noda kuning telurnya juga. Di mix menggunakan hand mixer, kecepatan paling rendah aja, lalu tambahkan sedikit air jeruk nipis atau air jeruk lemon. Kalau nggak ada bisa juga pakai cream of tartar sekitar 1/4 sendok teh aja. Lalu tambahkan gula merah. Di sini gula merah yang tadi udah kita sisir ya. Masukkannya bertahap aja, pelan-pelan, sedikit-sedikit, kira-kira 3 tahapan campuran. Nah minusnya menggunakan gula merah kayak gini walaupun kita udah sisir halus banget, nanti ada aja deh gula merah yang enggak larut dalam putih telur sehingga nanti saat dipanggang ada sisa gula merah nanti saat cake-nya matang yang setelah dipanggang, tapi sedikit banget dan itu nggak masalah. Di sini putih telurnya mau kita mixing sampai dia lebih stiff big, jadi tidak soft, tidak juga kaku. Jadi posisinya kalau diangkat sticknya jambulnya sedikit melengkung. Nah kira-kira sudah seperti ini, baru kita mau tambahkan meringnya ini ke adonan kuning telur tadi. Dicampurkan bertahap sedikit-sedikit, kira-kira 3 tahap pencampuran. Di awal aku masih ngaduk pakai hand whisk kayak gini dan ngaduknya pelan-pelan aja, jangan over mixing. Lalu kemudian ini tahap pertama nggak rata-rata banget, tambahkan lagi meringnya, lalu aduk lagi. Ini tahap kedua, dan yang terakhir di tahap ketiga aku aduk pakai hand whisk balon whisk kayak gini, plus aku juga aduk pakai spatula. Jaga-jaga bagian bawahnya mungkin aja ada adonan kuning telur yang belum tercampur rata dengan meringnya atau dengan putih telurnya. Setelah rata seperti ini, kemudian kita tinggal tuang aja kalau yangnya. Jangan lupa kita harus sudah panasin oven saat awal kita mulai baking, mulai ngaduk-ngaduk itu kita udah panasin oven ya. Di sini aku pakai loyang size 18 cm. Kalau di rumah ada size 15 masih sesuai sih. Lalu kemudian ini dituang habis dan diratakannya pakai sumpit gitu, diputar-putar. Nah seperti ini, diputar-putar kayak gini. Lalu kemudian setelah rata aku tetap hentakkan beberapa kali supaya mungkin aja ada udara yang terperangkap di bagian dalam dan supaya cake-nya nggak banyak bolong-bolongnya gitu. Kemudian ini kita panggang di dalam oven yang sudah dipanaskan di suhu 175 derajat api atas bawah. Lamanya di awal aku panggang 15 menit. Lalu kemudian setelah lebih berkulit bagian atas cake-nya, aku lakukan slit seperti ini. Ini gunanya supaya saat dia mekar itu pecahnya lebih beraturan. Jadi ini lebih ke nilai estetika aja sih. Kalau nggak melakukan ini juga nggak apa-apa. Lalu kemudian diturunkan suhunya di 120 derajat api atas bawah, lamanya sekitar 90 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah matang kita balikkan seperti ini.
sampai dia lebih adem, kurang lebih 1 jaman deh. Lalu kemudian tinggal kita keluarkan aja dengan teknik seperti ini. Jika proses pemanggangannya baik dan proses pembuatannya juga oke, ini sifon walaupun ditekan-tekan kayak gini dia nggak akan kempes ya. Dan mungkin bagi pemula yang belum berpengalaman melakukan teknik kayak gini, bisa dengan cara menggunakan pisau disisir aja bagian pinggirannya sehingga nanti cake-nya bisa lepas dengan mudah gitu. Bagian bawahnya juga aku tekan-tekan kayak gini, dan bisa juga dengan cara menggunakan pisau gitu ya, disisir bagian bawahnya. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita keluarin aja dari loyangnya, dan ini hasilnya bagus, nggak ada yang robek ataupun rusak gitu ya. Dan ini dia hasilnya, kematangannya pas dan hasil kulitnya juga baik, nggak ada yang rusak gitu ya saat melepaskan dari loyangnya. Dan ini untuk rasanya, namanya gula merah tuh kan nggak semanis gula pasir ya, jadi yang suka rasa manisnya lebih kuat mungkin aja ini terasa kurang manis resep ini, jadi bisa ditambahin aja gula merahnya. Nah untuk aroma daripada cake ini tuh terasa aroma gula merahnya, apalagi kalau kita pilih gula merah yang kualitasnya bagus. Tapi kalau misalnya lebih suka pengen ditambahin vanila juga boleh-boleh aja. Ini untuk hasilnya lembut, kempus, dan enak banget, kayak nggak pakai tepung terigu ya. Ini rasanya tetap enak kayak cake dan mengembang sempurna. Jadi dicoba di rumah ya. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi gluten free apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikut ya. Thank you for watching, thank you for subscribe. See you next video. Bye bye.